Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya, pertolongannya, wabil khusus besok di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di saat tidak ada orang yang bisa memberi syafaat dan pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut pertama kali adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang keempat. Bersyukur kepada Allah, sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita merindukan datangnya bulan Ramadan. Maka para jemaah sekalian, mari kita ikhtiarkan bagaimana sekiranya kita sukses melaksanakan kegiatan sepanjang bulan Ramadan. Sukses puasanya, sukses tarawihnya, sukses Qur'annya, sukses malam Lailatul Qadar, dan sukses zakat dan sedekahnya. Para jemaah sekalian, utamanya baca Quran. Ayo kita bersama-sama semangat untuk membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, di mana Quran dikatakan fihi Al-Quran hudan linnas. Quran adalah petunjuk bagi manusia yang ingin dekat kepada Allah, ingin tahu perintah Allah, mana larangan Allah, maka pahamilah Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran adalah kitab suci, kalamullah yang mulia, dan kemuliaannya itu bertumpuk-tumpuk para jemaah sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran itu anzala asyrafal kitab bi asyrafil lughat. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang paling mulia, yakni bahasa Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada insan yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kemudian dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan di tempat yang paling mulia, yakni di Makkahul Mukarramah pertama kali. Waktu dianzali fi asyrafis syuhur, dan kemudian Al-Quran diturunkan di bulan yang paling mulia dari sekian bulan, yakni bulan Ramadan. Artinya Al-Quran dari segala sudut pandang kitab suci yang sangat mulia para jemaah sekalian. Wajar kalau Al-Quran menjadi mukjizat dari Sayyidina Rasulullah SAW yang paling agung. Para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad, mempunyai mukjizat, bukti bahwasanya dia seorang rasul, punya mukjizat. Tapi di antara sekian mukjizat itu hilang ditelan masa setelah beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Quran para jemaah sekalian, mukjizatnya terasa sampai hari ini, kehebatannya terasa sampai hari ini. Di antara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, Al-Quran adalah kitab Allah, la yumallu sama'uhu. Kalau kita mendengar, kita tidak pernah bosan. Bapak mungkin nggak sadar,
berapa kali kita membaca Al-Quran? Atau paling pendek, baca surat Al-Fatihah. Paling sedikit kita membaca surat Al-Fatihah sehari semalam. Kalau kita rajin sholat 17 rakaat, berarti 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Aneh, ajaib, nggak bosan kita mendengar, apalagi dengan suara merdu, tidak bosan. Kenapa? Inilah kalamullah, la yumallu sama'ahu, kita tidak pernah merasa bosan. Yang nomor dua, para jemaah sekalian, Al-Quran itu dibaca, itu mengandung nilai ibadah, nilai pahala, bifahmin au bighairi fahmin, faham atau tidak paham, ngerti atau tidak ngerti. Beda misalnya kalau bapak baca tiba, baca simtut duror, kalau ditanya apa artinya, nggak tahu, cuma tahu kesimpulannya saja, masih mending itu. Tapi kalau nggak tahu artinya nggak dapat pahala. Kalau Quran bifahmin au bighairi fahmin, itu bernilai ibadah. Dan para jemaah sekalian, kehebatan Al-Quran diantaranya apa? Tidak ada yang bisa mengubah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ketiga 4 suci selain Al-Quran, yuharrifuna al-kalima amma wadih. Ada orang yang usil, menambah, mengurangi. Tapi Al-Quran kalau ada yang berani-berani mengubah Al-Quran satu huruf saja, pasti ketahuan. Karena siapa yang menjaga? Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Kemarin sempat heboh di grup-grup WA, sampai juga kepada saya. Ada di dalam surat Al-Kahfi tertulis aslinya itu wa inna la ja'iluna ma 'alaiha shahidan juruzan. Ternyata ada satu percetakan yang menulis bukan la ja'iluna, tapi wa inna la jahiluna pakai ha. Maknanya jauh itu. Kalau jahiluna aku yang menjadikan, tapi kalau jahiluna aku bodoh jadinya, bodoh. Ketahuan. Siapa yang mengetahui? Para ulama. Mekanismenya bagaimana? Allah menurunkan banyak hafizah yang tidak digaji sejak dulu dengan sukarela untuk menghafalkan Al-Quran, baik laki maupun perempuan. Di antaranya para jemaah sekalian, Al-Quran itu kehebatannya adalah sinkron antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain, antara Al-Quran dengan hadis, antara Al-Quran dengan fenomena alam. Rasulullah SAW itu, satu saya contohkan, itu bukan ada di pinggir pantai, bukan, beliau ada di gurun pasir. Tapi dalam Al-Quran surat Ar-Rahman yang sering kita baca itu ada fenomena alam yang diceritakan di dalam Al-Quran soal lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di lautan itu ada lautan yang air tawar, air asin, la yabghiyan, tidak menyatu, tidak campur, seakan-akan ada dinding pemisah. Itu Bapak bisa dilihat itu di sosial media banyak itu. Kenapa saudara-saudara? Diceritakan oleh Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu menceritakan fenomena ini, dan kita bisa melihat hari ini. Coba bayangkan, kalau ini tidak sinkron dengan alam, tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi, batal Quran ini, Pak. Nggak ada yang percaya pada Quran. Satu saja yang salah, maka runtuh kehebatan Al-Quran. Makanya para jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah, ragu, kamu menuduh bahwasanya Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad, bikinan Nabi Muhammad atau bikinan manusia, ditantang, fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat saja, jangan banyak-banyak. Satu surat itu paling sedikit 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Sampai detik ini tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Kehebatannya dalam bidang bahasa, balaghahnya, badi'nya, bayannya, ma'aninya, luar biasa para jemaah sekalian. Karena itu para jemaah sekalian, ayo, setelah kita tahu waktu sangat terbatas, setelah tahu kehebatan Al-Quran, i'jazul Quran yang
yang tidak bisa ditandingi sampai detik ini. Saya ajak kepada jemaah, baca Al-Quran. Al-Quran yang mana Pak Kiai? Itu Al-Quran yang di depan Bapak itu. Baca, pahami, amalkan. Kalau kita ingin dialog dengan Allah, ngomong dengan Allah, falyaqra'il Quran, baca Quran. Baca Quran. Para jemaah sekalian, Quran ini penerang hati. Kalau hati kita dibiarkan berkarat. Kalau ingin karat itu lepas, maka Rasulullah mengajarkan ingat kepada mati, dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah menyampaikan begini, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya, paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Mari kita, rumah kita, diri kita, anak-anak kita, masjid dimanapun saja tempat berada, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW mengingatkan para jemaah sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dibalas 10 kali kebaikan. Dan Rasulullah menegaskan, satu huruf itu bukan alif lam mim, itu alif lam mim itu 3. Maka bayangkan kalau kita membaca misalnya surat Qul, saya nggak bisa baca Quran Pak Kiai, yang pendek-pendek sajalah. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa baca Al-Quran, ini adalah rezeki yang luar biasa. Jangan sombong. Ada orang ngomong kepada saya nggak baca Quran. Buat apa baca Quran?